Ke-84, undangan makan malam. Mereka langsung menuju lantai 5 di mana tempat mereka bekerja. Kalian di lantai berapa? Tanya Zira. Lantai yang sama dengan Anidia katanya. Jawab Pipit. Pas banget kalau gitu, ayo. Mereka langsung masuk ke lift menuju lantai 5. Di dalam lift banyak karyawan yang sedang bergosip. Mereka berbisik-bisik tentang Alvano yang membalas sapaan dari Anidia, gadis yang berdiri di hadapan mereka. Anindya sama sekali tidak menghiraukan perkataan mereka. Pipit dan Lise masih terkagum-kagum melihat kemewahan perusahaan suami sahabat mereka itu. Ting! Pintu lift terbuka. Mereka keluar bersamaan sambil terus tersenyum. Nanti siang kita makan apa? Di sini enak-enak gak makanannya? Pipit yang memang suka sekali makan langsung berpikir untuk mencoba makanan yang ada di kantin perusahaan. Enak dong. Secara yang masak koki terkenal. Apalagi istri CEO ikut makan. Ya pasti yang terbaik dong. Jawab Zira yang langsung dihadiahi pukulan oleh Anidia. Kecilkan suaramu itu, Anidia memukul lengan Zira. Mereka melanjutkan perjalanan ke meja masing-masing. Wah, benar-benar nyaman sekali. Beruntung sekali Anidia. Gumam Pipit setelah duduk di bangku yang tersedia tidak jauh dari Anidia. Salah satu karyawan berambut pendek yang mendengar ucapan Pipit hanya bisa mengerutkan keningnya. Mungkin maksud Pipit beruntung karena Anidia bekerja di sini. Kemana aja kamu? Mentang-mentang Pak Alvano tidak menegur kamu main seenaknya. Libur. Emang kamu pikir kamu siapa? Bentak Mia yang baru dapat kabar kalau Anidia masuk hari ini. Apalagi saat semua orang mengatakan kalau Alvano tersenyum dan membalas sapaan dari Anidia. Membuat darah Mia mendidih. Maaf Bu Mia, saya. Belum sempat Anidia menyelesaikan ucapannya seseorang muncul di hadapannya. Berdiri dengan wajah dingin serta sorot mata yang begitu tajam. Jangan pernah minta maaf atas kesalahan yang tidak kamu lakukan. Semua yang ada di sana langsung bangun dan membungkuk hormat pada sang atasan. Tenggorokan Mia rasanya begitu kering saat melihat sang CEO yang langsung turun tangan. Maaf Pak, saya hanya sedang memberi sedikit arahan pada karyawan baru. Ucap Mia. Kamu saya gaji untuk mengurus kerjaan yang ada di sini, bukan untuk memberi arahan pada bawahan saya. Di sini saya yang berhak memberi mereka hukuman atau apapun itu. Baru kali ini mereka mendengar CEO mereka bicara panjang lebar. Jangan besar kepala karena saya masih membiarkan Anda bekerja di sini. Alvano menatap sang istri yang terlihat tenang, ingin sekali dia memeluk istri kecilnya itu. Tapi saat mengingat perkataan Anidia, dia mengurungkan niatnya itu. Maafkan saya Pak Alvano, sama sekali tidak melirik Mia. Kembali bekerja, kerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan. Jangan mengurus hal yang sama sekali bukan urusan kalian. Setelah mengatakan itu Alvano segera pergi dari sana. Jangan mentang-mentang Pak Alvano mengatakan itu semua kamu besar kepala. Dia bukan mau membelah kamu. Tapi dia sengaja tidak mau membuat aku emosi. Setelah mengatakan itu Mia kembali ke mejanya dengan perasaan marah. Dasar manusia plastik, ucap Pipit. Lise melihat ke arah Zira dan Anidia. Zira menyilang tangannya di kening, menandakan kalau Mia tidak waras alias sinting. Sementara di kampus, Selen baru masuk di universitas yang sama dengan Anidia. Maaf tapi hari ini tidak ada kelas penting. Jadi mereka tidak masuk. Ini daftar harian Anidia masuk. Dosen tersebut memberikan catatan Anidia masuk ke kampus. Baiklah. Terima kasih Pak. Rosa segera keluar diikuti oleh Shirley. Kamu baik-baik di sini sama kakak kamu ya sayang, ucap Rosa mengusap rambut anaknya itu. Oke Mah, makasih karena Mama mau menuruti keinginanku. Apapun untukmu sayang, mereka langsung pulang. Karena memang tujuan utama dia masuk ke sini untuk menemui Anidia secara langsung. Sementara Mr. Wordplay saat ini sedang menunggu seseorang di restoran mewah ditemani oleh sekretarisnya. Apa begini cara kerja orang terkaya, ucapnya kesal. Gimana tidak kesal? Sudah hampir setengah jam dia menunggu, tapi yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Selamat siang Mr. Wordplay, sapa laki-laki yang baru saja tiba dengan sekretarisnya. Siang Tuan Alvano. Balasnya dengan wajah sumringah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Tidak ada kata-kata maaf atau apapun dari mulut Alvano. Dia segera duduk di depan mereka dan memulai bisnis yang mereka lakukan. Setelah hampir 30 menit berbicara mereka sudah menandatangani kontrak kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Senang bekerja sama dengan Anda Tuan Alvano. Alvano hanya mengangguk sekilas.
Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, saya permisi. Alvano hendak berdiri. Maaf Tuan, masih ada sesuatu yang ingin saya katakan pada Anda. Katakanlah. Dengan santainya Alvano mengeluarkan ponselnya, melihat aktivitas istri tercintanya yang lagi bekerja. Saya ingin mengundang Anda makan malam di rumah saya jika Anda berkenan. Anggaplah ini sebagai bentuk kerjasama kita. Kami sekeluarga sangat mengharapkan kedatangan Anda sendiri. Apa maksudnya sendiri? Jika istri saya mengizinkan, maka saya akan datang. Ucap enteng Alvano. Saya harap Anda bisa datang meski tanpa istri Anda Tuan. Ngelunjak. Itulah yang ada di pikiran Alvano saat ini. Saya permisi. Alvano langsung bangun dan pergi dari sana. Dasar pria angkuh. Kalau bukan Shirley yang menginginkan semua ini, tidak akan sudi aku berusaha lama sama pria angkuh seperti itu. Tanpa disadari Alvano mendengar semua umpatannya. Karena saat Alvano hendak berdiri, dia meletakkan alat penyadap suara di sana. Dasar tua bangka. Dia mau mempermainkanku rupanya. Gumam Alvano saat mendengar perkataan Mr. Wordpriest. Sementara di perusahaan, mereka semua sedang siap-siap untuk makan siang. Pipit tidak sabar menuju kantin perusahaan baru milik suami sahabatnya. Wah, lama banget. Malam pakai antri lagi. Gumam Pipit saat sudah sampai di sana. Anak baru ya? Ucap wanita yang super duper seksi itu. Iya, ada masalah. Jawab lantang Pipit tanpa rasa takut sedikit pun. Songong banget loh, antri ambil makanan buat senior. Lo juga jangan mentang tadi pagi Pak Alvano balas sapaan dari lo. Lo jadi besar kepala. Ucap sinis perempuan tersebut. Mereka bertiga sementara Anidia berempat. Emang lo siapa nyuruh-nyuruh kami? Punya tangan kan lo? Pipit masih gak mau kalah. Zira menarik tangan Anidia dari sana. Pit udah ah, mending kita antri aja. Zira mencoba tidak membuat keributan di sana. Dengar gak lo teman lo bilang apa? Gak usah cari masalah deh. Mending sekarang antri. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Yuk Geros kita makan. Pipit langsung pergi dari sana menyenggol salah satu wanita yang berdiri di depannya. Cari gara-gara tuh cewek. Biarin aja lah. Lihat di belakang lo ada sahabatnya Pak Alvano, Pak Petir. Dari tadi dia merhatiin kita. Mereka menoleh. Benar saja Petir dari tadi terus menatap ke arah mereka. Hari pertama gue rusak gara-gara nenek lampir itu. Emang kalian betah apa kerja di sini? Betahlah. Gajinya gede. Mereka sama-sama tertawa. Tiba-tiba semua yang ada di kantin Jeti terdiam. Saat di depan pintu masuk datang seorang yang sangat berkuasa di sana. Siapa lagi kalau bukan pria tua mesumnya Anidia? Anidia menoleh ke sampingnya, melihat sang suami menatap tajam ke tangan Anidia. Jangan makan makanan pedas baby. Alvano langsung mengambil makanan yang ada di hadapan Anidia. Semua orang tercengang melihatnya, meski mereka tidak bisa mendengar apa yang Alvano katakan tadi. Sayang, rengek Anidia. Alvano tidak mendengarnya. Dia kembali ke belakang duduk di depan Petir. Bawa makanan yang bergizi untuknya. Petir langsung bangun mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh Alvano di kantin. Semenjak Anidia masuk perusahaan, dia sudah menyuruh koki untuk menyiapkan makanan bergizi untuk Anidia. Apalagi sekarang mereka sudah menikah. Alvano ingin Anidia cepat hamil. Siapa tahu kalau mereka cepat-cepat dapat anak. Aku gak salah lihat kan? Aku juga. Sebenarnya ada hubungan apa antara mereka berdua? Kalau istrinya Pak Alvano tahu gimana reaksinya ya? Jangan-jangan dia sugar baby-nya Pak Alvano lagi. Semua orang langsung heboh. Ada yang mengatakan kalau Anidia memberikan tubuhnya pada CEO mereka. Ada juga yang bilang Alvano alergi pada perempuan yang sama. Bagaimana bisa Alvano sangat dekat dengan karyawan rendahan seperti Anidia? Aku harus melakukan sesuatu. Jangan sampai dia berhasil mengambil hatinya Pak Alvano. Gumam Mia di meja paling ujung. Ke-85, pertengkaran.